Selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa, 4 Agustus 2026. Judul renungan pagi kita hari ini, Akhir dari Sebuah Era. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Di antara tahun 1872 dan 1881, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh kehilangan dua dari tiga tokoh pendirinya. Yang pertama adalah Joseph Bates. Ia meninggal di Health Reform Institute di Battle Creek pada tanggal 19 Maret 1872, hanya beberapa saat sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Bates adalah tokoh reformasi kesehatan yang sangat disiplin. Ia menjalankan pola hidup sehat dengan ketat hingga akhir hayatnya. Bahkan setahun sebelum ia meninggal, ia masih mengadakan sekitar 100 kebaktian kebangunan rohani selain tetap hadir dan berbicara di berbagai pertemuan gereja dan konferensi setempat. Pada pertemuan General Conference terakhir yang ia hadiri, Bates melaporkan dengan penuh sukacita bahwa pertemuan tahunan itu sangat menarik dan menggugah hati. Ia senang mendengar laporan tentang pencapaian di tahun sebelumnya, serta mengetahui betapa luasnya ladang pekerjaan misionaris dan betapa mendesaknya panggilan untuk melayani. Bates sangat ingin menjawab panggilan itu, tetapi kondisi fisiknya tidak memungkinkan. 2 bulan sebelum kematiannya, ia menghadiri pertemuan terakhirnya. Di akhir pertemuan, ia menutup dengan doa yang mengharukan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus yang kami kasihi, tolonglah kami bersama umat terkasih ini untuk memenuhi janji suci kami, dan biarlah semua umat-Mu yang tersisa yang sedang menunggu juga masuk ke dalam perjanjian denganmu. Jika Bates tetap sehat sampai akhir hayatnya, hal itu berbeda dengan James White. Bekerja terlalu keras selama bertahun-tahun membuatnya mengalami serangkaian serangan stroke yang melemahkan sejak pertengahan tahun 1860-an. Namun, sungguh luar biasa melihat betapa banyak hal yang tetap ia capai meskipun kesehatannya terus menurun. James White akhirnya meninggal 2 hari setelah ulang tahunnya yang ke-60 pada tanggal 6 Agustus 1881. Kehilangan itu terasa sangat berat bagi Ellen White. Ia menulis kepada putranya Willie, "Saya sepenuhnya merasa bahwa hidup saya begitu terikat atau terjalin dengan hidup suami saya, sehingga hampir mustahil bagi saya untuk tetap berarti tanpa dia." 16 tahun kemudian ia masih merindukan suaminya. Ia menulis, "Betapa saya rindu, betapa saya merindukan nasihat dan kebijaksanaannya. Betapa saya ingin mendengar doa-doanya yang menyatu dengan doa-doa saya untuk memohon terang dan bimbingan, untuk memohon kebijaksanaan agar tahu bagaimana merencanakan dan menyusun pekerjaan." Dalam kesedihan dan kerinduan seperti itulah, pengharapan akan kedatangan Tuhan kembali menjadi sangat berarti. Bersama Ellen White, kita pun menantikan pagi kebangkitan, ketika kita akan bertemu kembali, bukan hanya dengan James White dan Joseph Bates, tetapi juga dengan semua orang yang kita kasihi yang telah mendahului kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Pimpinlah kami Tuhan saat kami memulai aktivitas kami hari ini, agar setiap perkataan dan perbuatan kami hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini, subscribe YouTube channel Cornelius Media, dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.